Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen, Ibu Hajah Ida, dan Bapak dosen, Bapak Haji Hasbiullah, dan juga teman-teman mahasiswa pasca sarjana kelas non-reg A semester 2. Alhamdulillah pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan resume jurnal internasional dengan judul The Development of Reading Interest and its Relation to Reading Ability, atau perkembangan minat baca dan hubungannya dengan kemampuan membaca. Nah, jurnal ini ditulis oleh John R. Kirby, Angela Ball, and Kelly Geiser dari Queen University, Kingston, Kanada, dan juga Rauno Farilla dari University of Alberta, Edmonton, Kanada. Kemudian ada Leslie Wade Woolley dari Queen's University, Kanada. Ini diambil dari Journal of Research in Reading. Nah, dari jurnal yang saya pilih untuk dianalisa atau di resume, yaitu latar belakang masalahnya yaitu penelitian tentang minat akademik dan motivasi anak-anak dengan ketidakmampuan belajar. Anak-anak dengan ketidakmampuan belajar cenderung percaya bahwa prestasi akademik mereka ditentukan oleh kurangnya kemampuan intrinsik dan bahwa prestasi akademik adalah sesuatu di luar kendali mereka. Oleh karena itu, anak-anak yang memiliki ketidakmampuan membaca seringkali percaya bahwa kemampuan membaca mereka dikendalikan oleh faktor-faktor eksternal dan bahwa membaca itu sulit dan sesuatu yang tidak dapat mereka kuasai. Nah, konsep diri akademik yang rendah seperti itu dapat menurunkan minat membaca anak-anak dan menghalangi mereka untuk terlibat dalam kegiatan membaca. Sebagian besar penelitian yang berkaitan dengan minat baca terhadap kemampuan membaca belum dilakukan secara longitudinal, sehingga sulit untuk mengukur kemampuan prediktif minat baca terhadap kemampuan membaca dan arah hubungannya. Nah, mengingat penurunan minat baca di tahun-tahun awal sekolah dasar ditemukan di sebagian besar studi. Penelitian ini meneliti minat baca dari kelas 1 sampai 3 untuk menghindari masalah studi cross-seksional seperti perbedaan antara kelompok anak-anak. Kami akan juga menilai tren perkembangan kemampuan membaca secara longitudinal mengikuti siswa yang sama dengan kemajuan mereka dari kelas 1 sampai 3. Nah, kemudian di sini tujuan penelitian dari jurnal ini, dari artikel ini, itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penilaian yang lebih kuat dan komprehensif tentang perkembangan minat baca dan hubungannya dengan kemampuan membaca di tahun-tahun awal sekolah dasar. Untuk menghindari perangkap laporan guru atau ukuran tunggal dan desain cross-seksional, kami menggunakan 5 tes untuk menilai kemampuan membaca peserta dari menguji hubungan antara minat membaca dan kemampuan membaca secara longitudinal dari kelas 1 hingga 3. Nah, dari latar belakang dan tujuan ini, hipotesis penelitian dari artikel jurnal ini, berdasarkan penelitian yang ada, kami berhipotesis bahwa pertama, minat baca akan menurun selama periode kelas 1 sampai 3. Penurunan yang kedua, penurunan akan lebih terasa untuk pembaca yang kurang mampu. Kemudian yang ketiga, minat membaca akan terkait dengan kemampuan membaca. Dan yang keempat, minat membaca akan memiliki efek prediktif yang unik pada kemampuan membaca setelah mengontrol kemampuan kognitif umum, SES, kesadaran fonologis, dan kecepatan penamaan. Nah,
Kemudian dari metode penelitian dari artikel ini, metode penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan kualitatif korelasional dengan menggunakan instrumen penelitian kuesioner atau angket yang diberikan kepada siswa. Kemudian prosedur penelitiannya itu anak-anak diuji secara individual di ruangan yang tenang di sekolah mereka sendiri. Sesi berkisar antara 20 hingga 50 menit tergantung pada tingkat kelas dan kinerja tes anak. Kemudian dari artikel ini hasil penelitiannya itu seperti yang dihipotesiskan, minat membaca secara signifikan berkorelasi dengan kemampuan membaca. Terutama ketika minat diukur di kelas 1, korelasi ini relatif lemah dan tidak konsisten di seluruh ukuran membaca. Tetapi besarnya sekitar 0,2 sebanding dengan ditemukan dalam studi sebelumnya. Nah, korelasi ini meskipun lemah menunjukkan bahwa anak-anak dengan minat membaca paling rendah juga cenderung menjadi anak-anak dengan kemampuan membaca terendah. Kami mengkonfirmasi hal ini dengan memilih subsampel dengan skor minat terendah dalam analisis yang tidak dilaporkan di sini. Tetapi korelasi ini sebagian disebabkan oleh tumpang tindih antara minat dan prediktor lainnya yang semuanya diukur sebelum instruksi membaca formal dimulai. Uji yang lebih baik dari pengaruh minat baca dalam analisis regresi. Nah, kemudian bahwa efek unik dari minat baca tidak besar tidak mengherankan karena variabel lain adalah prediktor, mapan, dan telah menyumbang 35 hingga 56% dari varian sebelum minat membaca dimasukkan ke dalam model. Lebih mengejutkan lagi bahwa minat membaca tidak memprediksi ukuran pemahaman bacaan atau passage comprehension. Jelaslah hubungan antara minat baca dan kemampuan membaca tidak sekuat hubungan antara prediktor lain dan kemampuan membaca, dan hubungan yang ada sangat tumpang tindih dengan prediktor lainnya. Nah, kemudian kesimpulannya, dalam upaya untuk memahami peran minat baca dan akhirnya mencoba mengatasinya, dalam studi intervensi penting untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang efek uniknya. Kami berusaha menilai kontribusi minat baca terhadap perkembangan membaca. Setelah memperhitungkan faktor-faktor mapan lainnya, tidak ada kekurangan dari faktor-faktor tersebut. Kami memilih 4 yang telah terbukti menjadi prediktor kuat untuk membaca awal: kemampuan kognitif umum, status sosial ekonomi atau SES, kesadaran fonologis, dan kecepatan penamaan. Kemudian dalam penelitian ini, variabel latar belakang atau kemampuan kognitif SES dan variabel kognitif, kesadaran fonologis, dan kecepatan penamaan lebih kuat memprediksi kemampuan membaca daripada minat membaca. Kami menyarankan agar upaya instruksional difokuskan pada faktor kognitif karena ada lebih banyak bukti bahwa faktor tersebut dapat memiliki efek langsung pada kemampuan membaca. Tetapi ini harus dilakukan dalam konteks mempertahankan minat positif anak dalam membaca. Nah, dari analisa jurnal ini, saya mengomentari terkait jurnal ini. Pertama, penelitian ini menghasilkan beberapa hasil yang lemah, tetapi signifikan secara statistik. Penelitian masa depan harus mereplikasi penelitian saat ini dengan ukuran minat baca yang lebih rumit dan canggih. Penting untuk menyelidiki asal-usul minat baca di rumah, mengatasi faktor-faktor seperti paparan cetak prasekolah, jumlah bacaan di rumah, sifat membaca orang tua anak, dan apakah orang tua secara aktif mengajarkan keterampilan membaca. Mungkin berguna untuk mencari anak-anak dengan tingkat minat membaca yang paling rendah, untuk menyelidiki latar belakang dan lintasan akademis mereka. Kemudian terakhir, penelitian ini harus dilakukan untuk menentukan apakah intervensi yang meningkatkan minat membaca anak berdampak pada kemampuan membaca mereka, karena minat membaca ditemukan untuk memprediksi beberapa aspek kemampuan membaca setelah mengendalikan faktor-faktor lain. Nah, intervensi yang ditargetkan untuk meningkatkan minat membaca anak-anak pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja membaca mereka, terutama di tahun-tahun awal setelah datang. Atur nuhun, itulah pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.